sehingga kita kuat, ya. Maka ruh juga perlu asupan, ya. Maka asupan itu berupa kita ngaji, ya, kita beribadah, itu yang akan menguatkan hidup kita. Maka ini harus seimbang. Maka kenapa kita ngaji? Salah satunya untuk memenuhi asupan kebutuhan dari ruh kita, ya, maka ini harus seimbang. Dan insya Allah yang kita kaji adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini keutamaan membaca hadis itu. Dan kita sering bersolawat, ya, kepada Nabi kita. Dan orang paling banyak bersolawat, ya, berharap kita nanti akan mendapatkan syafaat. Ketika setiap diucapkan nama, diucapkan nama Nabi Rasulullah atau Muhammad, kita mengucapkan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering mengucapkan itu. Ini wujud cinta kita kepada Nabi kita. Insyaallah kita akan melanjutkan, ya, hadis yang ke-90, ya. Setelah jeda Ramadan dulu, ya. Sekarang kita hadis yang ke-90. Hadis keempat, ya, dari bab yang ke-10. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ya, jaa rajulun, datang seseorang, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala, ya, dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus shadaqati a'dhamu ajran, ya. Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Bertanya. Orang bertanya tujuannya apa? Untuk diamalkan. Ya, orang bertanya itu, ya, tidak sekedar bertanya. Ya. Sahabat dulu memang berharap, ya, jawabannya itu bisa untuk segera diamalkan. Ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, anta shaddaqa wa anta sahihun syahihun. Hendaklah kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat wal afiat. Ya, ketika sehat wal afiat, ya, sedekahlah. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Ya. Kikir lagi tamak, ya. Kemudian takut miskin, ya, dan sedang berambisi terhadap kekayaan, ya. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin, ya. Janganlah menunda-nundanya, ya, hingga apabila nyawa sudah sampai hulqum, itu tenggorokan atau kerongkongan, ya, kamu baru mengatakan untuk fulan sekian, ya, untuk fulan sekian, padahal sedekah itu memang sudah haknya si fulan. Muttafaqun alaih. Kita akan ambil faedah dari hadis ini, ya. Syekh Salim, ya, Al-Aid, ya, memberikan, ya, beberapa faedah dari hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Beliau mensyarah ini dengan judul bukunya Bahjatun Nadhiri. Yang pertama, sedekah di waktu sehat lebih utama daripada sedekah di waktu sakit. Kita sedang lapar, ya, sedang sehat. Biasanya kan wong eling Gusti Allah ini lagi loro, ya, lagi loro, wah, kurang sedekah. Tapi kalau sehat biasanya apa? Lalai dia, lupa. Maka kondisi sehat itu jauh lebih baik, ya. Dia ingat Allah. Arifillaha firraha ya'rifka fisyida. Ingatlah Allah ketika lapang, maka Allah akan mengingatmu ketika susah. Ya. Jadi ingatnya jangan ketika susah saja, ya. Pas apa? Lapang lali liyane. Kan aib kayak gitu tuh. Ora tahu teko.
pas ono butuhe wae. Ini aib ya. Ini yang pertama ya. Jadi ada keutamaan memang, keutamaan orang bersedekah kapan? Salah satunya di sini kapan? Ketika kita sedang lapang, sedang sehat wal afiyah. Ya, kenapa arep mati kae, wes elinge pengen ibadah wae ya. Pengen sedekah ya. Kemudian beliau menyebutkan sini ya, sebab pada umumnya kekikiran menguasai jiwa manusia pada saat sedang dalam kondisi sehat. Yang sehat itu ya, badannya sehat, uangnya banyak, oke kebutuhan Pak, pengen dolan rono ya, pengen dolan mana lagi, pengen kuliner sana, pengen apa, ngenake awak. Akhirnya apa? Lali sedekah. Ini maka ini sebab ya, ketika sehat itu kikir dia, eman duitnya. Tak gawe sedekah ongkosku kurang. Engkau makananku berkurang. Nah, ini sebabnya. Nah, dan pada saat sehat itulah ya setan ya menakut-nakuti hambanya ya untuk apa? Miskin ya. Jadi setan itu memang menjanjikan ya kefakiran ya. Allah berfirman ya, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya ya. Setan itu menjanjikan apa? Kefakiran. Rasa sedekah duitmu kurang. Ya, memang Pak, secara kasat mata uang itu berkurang dan rugi kita, uangnya berkurang. Tapi hakikatnya enggak. Kita justru menjadi orang yang beruntung ketika kita berbagi kepada orang lain. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, maka apa? Allah akan yukhlifu, Allah akan mengganti. Masya Allah. Ya. Ada cerita Pak. Ya. Ini pada zaman tabi'in. Ya. Suatu hari, ya. Nah, kalau tidak salah namanya Sufyan, ya. Lupa saya. Ya. Suatu hari, ya. Sang istri ini habis gandumnya. Ya, kemudian apa? Dia wadul kepada suami, gitu Bu. Kalau berasnya habis Bu, lapor istri. Lapor suami Bu ya. Jangan lapor yang lain. Lapor tonggo, lapor malah yang sosmed barang. Ya. Bapak ini yang bertanggung jawab. Ya. Habis. Oh, sudah. Akhirnya apa? Suami balik bertanya, ya, saya tidak punya, kamu punya uang enggak? Tanya kepada istri. Akhirnya Pak, istri yang menyatakan, oh iya, itu ada 1 dirham, uang itu akan saya gunakan untuk membeli apa namanya, untuk memintal pakaian itu. Ya. Oh iya, mana uang yang saya minta dulu? Akhirnya apa? Diminta uang itu. Ya. Pada uang siapa itu? Uang istri. Akhirnya diminta, akhirnya kemudian ambil apa? Karung, kemudian dia pergi untuk belanja. Nah, setelah nyampe pasar, akhirnya apa? Dia diikuti oleh seseorang. Ya Abu Sufyan, salah namanya Abu Sufyan. Tabiin ini. Ya Abu Sufyan, ya. Tasaddaq alayya, sedekahlah kepadaku. Jadi orang dulu itu Pak, minta itu memang betul-betul butuh Pak. Wong saiki akeh yang njaluk. Wes ngene iki Pak, tangane sing ngene. Padahal sing kiwa napa? Gegem. Wes gegem Pak. Sing tangan sing ngene Pak. Jadi orang dulu itu minta itu memang betul-betul butuh. Maka ini Abu Sufyan ini akhirnya apa? Iba dia. Tapi gimana? Dilema ya. Akhirnya, saya ingat keluarga. Akhirnya apa? Pergi dia dari toko itu. Diikuti Pak. Ya apa Sofyan tasaddaq alayya, sedekahlah kepadaku. Akhirnya apa? Ya sudahlah. Akhirnya apa? Diberikan itu. Diberikan uang 1 dirham itu.
dia mikir keluarga saya apa ya? Akhirnya sudah ya. Kemudian diisilah itu arimal, diisi dengan apa? Pasir dan potongan-potongan najar itu Pak, gergaji itu Pak. Apa namanya itu? Tukang itu kalau gergaji hasilnya apa itu? Kayu itu kalau digergaji kemudian apanya itu Pak? Grajen ya namanya itu. Nah, itu diisi itu. Kemudian apa? Pulang dia membawa itu. Tombol. Ya kan daripada malu pulang kok saya kosong. Akhirnya assalamualaikum waalaikumsalam. Dibuka pintu langsung taruh apa itu? Karung itu kemudian apa? Langsung pergi. Diri ini bojone. Akhirnya pada malam hari pulang. Setelah pulang ya rada wedi gitu. Ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada yang jawab kan. Akhirnya istrinya langsung apa? Suamiku silahkan masuk, silahkan mari kita makan. Ya Allah, itu bingung apa ini? Dapat makanan dari siapa? Dapat rezeki dari mana ini? Jangan grajen. Ya roti grajen. Akhirnya ya setelah itu ya disediakan makan. Terus akhirnya nanya suami ini, istriku dapat ini gandum dari mana? Istrinya heran, loh bukankah engkau yang belanja? Abu Sufyan terdiam menangis. Ya Allah, inilah karomah orang memberi itu Pak. Tadi diisi apa? Pasir sama grajen. Kemudian berubah menjadi apa? Abu Sufyan tidak cerita kepada istrinya. Tadi diisi intil tidak. Akhirnya apa? Menangis sambil makan. Ini karomah orang mau berbagi kepada orang lain. Fahuwa yukhlifuh. Allah akan mengganti. Masya Allah. Maka siapa saja yang memberi itu tidak akan rugi. Bahkan Allah akan mengganti sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Allah lebih ngerti daripada kita. Bahkan Allah itu membalas dengan sesuatu yang tidak mungkin menurut kita. Mungkin tak itu grajen sama apa tadi? Pasir itu jadi gandum? Tidak mungkin Pak. Di mata kita tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin buat Allah? Allah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Masya Allah ya. Nikmat sekali ya. Maka tidak usah khawatir. Berbagi. Kita memberi ya. Berharaplah pemberian itu yang terbaik. Kita mendapatkan pahala surganya Allah ya. Berharap kita memberi, semoga ini yang menyelamatkan saya di akhirat nanti. Semoga ini yang menyebabkan saya masuk surga. Di dunia itu bonus. Ya. Harapan terbesar kita apa? Akhirat. Jadi tidak pernah terpikir itu. Ya. Tapi ternyata Allah membuat segalanya jadi mungkin. Ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Ya. Ya, ini ya apa tadi? Sedekah waktu sehat lebih utama. Beliau hanya sebutkan ini saja ya. Kemudian selanjutnya faedah yang kedua, anjuran untuk segera berbuat baik ya, dan bersedekah sebelum ajal tiba. Keutamaan bersedekah tadi ya. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin ya. Maka Allah perintahkannya untuk berinfak ya, dari sebagian rizki
ya yang ada pada dirimu itu ya sebelum datang kematian. Maka apa yang diharapkan ketika orang sudah mati itu, maka mengatakan Rabbi laula akhartani, ya Allah ya tunda sebentar saja apa yang dia inginkan, ya fa asaddaqo, dia mau bersedekah, wa aku minas sholihin, saya mau jadi orang soleh. Ya, harapan orang-orang yang sedang sakaratul maut itu, menyesal dia ketika hidupnya tidak mau bersedekah. Hartanya banyak, ya. Hartanya melimpah, tapi nggak mau. Ini orang ini mau apa? Tidak untuk menikmati hidupnya, Pak. Tidak, saya mau menikmati dulu hidup ini sebentar. Enggak, tapi apa? Mau yang dimiliki mau diberikan untuk orang lain. Ya. Ini keutamaan apa? Bersedekah, apalagi bersedekah untuk jariah, masya Allah. Ya. Jariah ya, untuk masjid, ya, untuk renovasi masjid, membangun masjid. Ya. Pastikan Pak, kalau ada pembangunan masjid kita seperti ini, kita punya andil di sana. Oh, semen saya nempel di sana, iya kan? Saya ada, iya kan? Sumbang sih di sana. Ketika masjid ini digunakan untuk sholat, kita akan mendapatkan pahala. Ya. Ketika untuk pengajian, kita dapatkan pahala. Padahal kegiatan ini kan bukan hanya sholat saja. Sholat pun 5 waktu kan, sholat sunnah juga, orang tadarus juga, orang terawih juga, iftar juga, tahajud juga. Oh, banyak sekali pahalanya. Oh, bersyukur sekali. Ya, kabar gembira betul bagi orang-orang yang punya andil dalam pembangunan ya, rumah Allah ini. Masya Allah, kita tunggu janji Allah. Fahuwa yukhlifu, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 91, hadis yang kelima dari bab ini. An Anasin radhiyallahu anhu, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Pelayan Nabi ya, Anas itu melayani Nabi kira-kira 10 tahun ya. Anna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhudin, mengambil pedang pada perang Uhud. Ya, pada perang Uhud ya, mengambil pedang. Ya, faqala, ya, man ya'khudhu minni hadha, maka Nabi ya bertanya, ya, siapa yang bersedia mengambil pedangku ini? Siapa yang bersedia mau menggunakan pedangku ini? Ya. Fabasatu aydiyahum, ya, maka para sahabat ya segera ya mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangannya. Kullu insanin minhum yaqul ana. Setiap dari mereka para sahabat itu ya mengacungkan tangannya, kemudian apa, mengatakan saya bersedia. Ya, semuanya bersedia. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, ya, siapakah yang bersedia mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya? Sekarang ada tambahan. Kemudian fa'ahjamal qaum artinya apa? Berdiri di tempat, artinya apa? Diam. Setelah mendengar siapa yang bisa menunaikan haknya, kemudian terdiam para sahabat itu. Ya. Faqala Abu Dujanah, maka berkata Abu Dujanah, ana akhudhu bihaqqihi, ya, saya akan mengambil dan akan menunaikan haknya. Ya, segera mengambil Abu Dujanah ini. Ya. Fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Kemudian lalu menggunakannya untuk apa? Memenggal kepala orang-orang musyrik. Ya. Tentang kehebatan Abu Dujanah. Ya. Kita akan ambil hadis ya, faedah dari hadis. Yang pertama, penjelasan tentang keberanian Abu Dujanah. Ini terkait pengorbanannya
ya kesungguhannya dalam jihad di jalan Allah. Kita ketahui pada perang Uhud itu kan umat Islam sempat ini ya terpukul mundur itu ya, pasukannya bercerai-berai. Maka Abu Dujanah ini ya yang berada di belakang Nabi, ya melindungi Nabi dari belakang. Maka banyak luka-lukanya ya yang menimpa siapa? Abu Dujanah. Ya, tidak rela Nabi ya manusia termulia di muka bumi ini terkena ya rasa sakit, terkena pedang atau panah atau tombak. Maka mereka menjadi apa? Para sahabat itu tameng di hidupnya. Ini berani sekali Abu Dujanah ini. Dan beliau mengikuti banyak peperangan-peperangan dan hingga wafat Nabi beliau tetap berperang, dan beliau wafat itu pada masa Abu Bakar kalau tidak salah ya, pas memerangi Musailamah al-Kadzdzab, perang Yamamah kalau tidak salah itu. Maka Dujanah itu termasuk yang paling berani itu membongkar gerbang apa benteng terakhir Musailamah al-Kadzdzab gitu ya. Maka waktu itu ya terjadi selisih pendapat yang membunuh Musailamah itu apakah Wahsy atau Abu Dujanah, karena pedangnya sama-sama kena. Kalau Wahsy apa tombaknya kena. Maka wallahu alam, Allah yang lebih tahu siapa yang membunuh. Tapi yang terkenal kan Wahsy kalau tidak salah ya. Ya itu. Kemudian ini juga ya hadis ini tidak berarti bahwasanya sahabat yang lain itu tidak berani. Berani, cuma Abu Dujanah paling berani. Gitu. Karena ada sahabat itu pemberani semua, tapi ada yang beraninya itu di atas rata-rata. Nah, ini Abu Dujanah itu berani sekali. Ya. Kalau perang itu ketika perang Uhud itu merobos itu sampai belakang itu Abu Dujanah itu. Ya, ditebas semua itu. Hingga akhirnya sampai ujung itu apa ketemu wanita itu yang apa mukul-mukul duf gitu ya. Maka waktu itu ada wanita tidak jadi dia memenggal kepalanya. Nah, maka ditanya oleh para sahabat, kenapa ketika sampai kepada wanita kamu tidak memenggal kepalanya? Udah diayunkan itu tidak jadi. Saya tidak mau mengotori pedang Rasulullah SAW dengan darah wanita. Kata Abu Dujanah itu. Maka dia balik lagi. Ini keberanian siapa? Abu Dujanah. Kemudian selanjutnya yang kedua, faedah selanjutnya dorongan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya, ini selalu memotivasi, mendorong ya, para sahabat supaya memperteguh pengorbanan ya, dan semakin kuat dalam melawan musuh. Nah, tugas pemimpin itu. Pemimpin itu memberikan semangat, gitu ya, mengubarkan semangat kepada para anggotanya. Ya, maka pemimpin semangat, anggotanya pun semangat gitu. Makanya biasa ketika sebelum berperang itu khutbah dulu biasanya menyampaikan ya tentang faedah jihad, faedah mati di jalan Allah. Ya, sebagaimana juga Nabi SAW ini memotivasi siapa? Para sahabat. Kemudian faedah selanjutnya Syekh Salim menyebutkan diperbolehkan ya menawarkan senjata kepada pasukan perang ya. Diperbolehkan menawarkan senjata kepada para pasukan ya, untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Amanah digunakan sesuai dengan haknya ya. Gunakan untuk apa? Untuk membunuh yang berhak untuk dibunuh, tidak digunakan untuk sembarangan ya. Kemudian faedah yang keempat, kemampuan seseorang di dalam menggunakan ya, atau memanfaatkan pedang itu berbeda-beda sesuai dengan keahlian masing-masing. Ini para sahabat ya, memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli memakai pedang, ada yang ahli panah, ya, ada ahli ya kan tombak. Ya. Semua sesuai dengan keahliannya. Maka semua perkara-perkara ini tempatkan pada tempatnya. Ya, ini profesional ya, semuanya yang
ahli pengobatan, ya. Ahli pengobatan, ya. Yang ahli diplomasi, ya. Semua sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Jangan semua pokoknya maju, tidak. Nah. Kemudian orang Muslim yang kelima, ya. Orang Muslim harus mengarahkan senjata, ya, untuk membunuh orang-orang musyrik. Ya, ini dalam peperangan, ya. Yang berhak dibunuh siapa? Musuh, ya. Sehingga apa? Untuk memecah belah persatuan mereka, ya. Dan diharamkan, artinya apa? Diharamkan senjata ini digunakan untuk apa? Untuk membunuh sesama muslim, ya. Maka hati-hati, ya. Tidak boleh, ya. Bahkan mengancam saja itu tidak boleh. Menakut-nakuti pakai benda tajam kepada sesama muslim itu tidak boleh. Hati-hati. Atau mungkin pakai pulpen itu yang tajam itu, Pak. Itu tidak boleh. Itu harus hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Tidak boleh. Ya, agama kita ketat sekali aturan itu. Ya. Apalagi pura-pura, ya kan? Awas, tak. Nah itu hati-hati itu. Ya kan? Meskipun main-main, Pak. Ya, tidak boleh itu. Ya. Nah, hati-hati, ya. Oh, awas tak bacok. Nah itu tidak boleh. Apalagi itu jelas pakai senjata, tidak boleh. Mungkin harus hati-hati. Kenapa? Ini bahaya ini kalau kerasukan bisa beneran itu. Ya, makanya harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kita main-main dengan yang benda-benda berbahaya. Ya, diatur dalam agama kita. Ya. Di Yaman itu sampai sekarang masih orang pakai apa? Pisau di sabuk gitu kan? Kan ada pisaunya itu, pisau kecil itu. Itu tidak boleh itu. Kalau orang ribut itu sampai ngangkat itu, oh itu ada hukumannya itu. Itu hanya digunakan untuk hiasan saja. Kalau sampai mengangkat pisaunya itu, oh sudah itu, ada hukumannya itu. Enggak, harus hati-hati. Kemudian hadis yang ke-6 dari bab ini, ya. Hadis nomor 92. Ani Zubair ibn Adi, dari Zubair bin Adi. Qala, ya. Ataina Anas bin Malik, ya. Kami datang kepada Anas bin Malik, ya. Radhiyallahu anhu. Fasyaqauna ilaihi, kami mengadukan kepadanya, ya. Ma nalqa minal hajjaj, ya. Perihal apa yang dirasakan dari yang dilakukan oleh siapa? Al-Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini panglima perang yang sangat keji. Itu membunuh mungkin sampai ratusan ribu umat Islam itu. Sampai 100.000 lebih umat Islam dibunuh. Bahkan ulama pun dibunuh. Ya. Ya, gubernur itu. Ya, pada masa Marwan kalau saya. Itu fitnah betul waktu itu, ya. Ini ujian berat umat Islam mendapatkan, ya, pemimpin seperti ini, Pak. Faqala, apa kata Anas? Isbiru, ya, bersabar. Sabar. Apa kata Anas? Anas tidak mengatakan, "Yowes, demo." Nah, sabar. Tidak usah dilawan. Ya. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman. Ya, nanti, ya. Karena sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman kepada kalian illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Datang suatu zaman, ya, melainkan zaman itu yang berikutnya itu lebih buruk kondisinya. Ya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menemui Rob kalian, sampai kalian wafat, sampai kalian meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sami'tuhu, saya mendengarnya min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar ini, ya, nasihat ini dari siapa? Dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Kita ambil faedah. Ya. Yang pertama, dibolehkan bagi pemimpin atau penguasa mengadu kepada ulama. Ini pentingnya, Umar dan ulama itu bersatu. Ya. Kalau ada masalah, lari kepada ulama. Ulama siapa? Ulama itu alim, orang yang ngerti tentang urusan agama. Jangan datang ke politikus, apalagi ke oposisi, manas-manasi. Maka datanglah ke ulama, minta nasihat. Bagaimana kalau ada masalah seperti ini, bagaimana agama kita memberikan solusi. Maka ini datang kepada siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah seorang sahabat yang umurnya panjang, sampai 100 sekian umurnya. Maka, dan beliau ketika hidup mendampingi Nabi. Maka ini beliau alim, ya, punya pengetahuan tentang agama. Maka datanglah kepada alim ulama, jangan salah datang. Ya, maka nasihat-nasihat itu akan kita dapatkan. Nah, ketika masalah ini apa beliau sampaikan, bersabarlah. Ya. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, kepemimpinan sejati yang sebenarnya itu ya, kepemimpinan sejati umat manusia berada pada diri para ulama. Maka ulama itu mengambil peran penting sebenarnya, ya, di dalam kepemimpinan. Kalau ada apa-apa larilah ke ulama. Yang sudah sebutkan tadi. Ya. Mereka akan memberikan banyak solusi. Mereka akan memberikan maslahat, ya, untuk agama. Ya. Kemudian yang ketiga, pemberitahuan bahwa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dipenuhi dengan kezaliman. Ya. Zalimnya luar biasa. Bahkan sampai ada mengatakannya, seandainya dosa orang-orang, seluruh dosa orang-orang pada waktu itu dibandingkan dengan dosanya siapa? Hajjaj itu lebih banyak Hajjaj. Sampai segitunya. Karena memang bengis sekali. Oh, tidak suka dikit langsung penggal gitu aja. Tidak suka dikit langsung udah penggal aja jadi. Bahkan ulama pun dibunuh itu. Nah, itu Hajjaj luar biasa. Ngeri sekali. Waktu ujiannya berat sekali waktu itu. Yang dihadapi siapa? Pemerintah yang kejam seperti itu. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, kebajikan para ulama, kebijakan para ulama, dan pandangan mereka yang jauh ke depan. Ya. Ya. Ketika terjadi apa? Realitas, menghadapi realitas kehidupan yang dialami oleh siapa? Umat Islam. Maka ini jawaban yang bijak sekali yang dilakukan oleh siapa? Anas bin Malik. Ini dalam kondisi yang seperti ini apa yang harus dilakukan? Itu semua orang sudah itu diubun-ubun semua itu, Pak. Ya. Itu bahkan semua itu sebagian orang yang di Madinah itu mau angkat senjata itu untuk menghadapi siapa? Hajjaj. Tapi Anas mengatakan apa? Sabar. Itu yang harus kalian lakukan. Dan ini apa? Saya dengar dari Nabi kalian. Ketika apa? Menghadapi pemimpin yang seperti ini, sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kalian menemui Rabb kalian kan. Besar sekali nanti dampaknya ya, ketika melawan itu ya. Hanya akan dijelaskan nanti ya. Yang kelima, ya, disunahkan bersabar dalam menghadapi cobaan ya. Dan agar bersegera mengerjakan amal soleh. Sabar kan dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Ya. Tidak bisa kita lakukan apa-apa. Mau melawan, lebih bahaya lagi. Ya. Kalau melawan, nyawa hilang. Ya, sudah bersabar dan pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala sabar itu tanpa batas. Maka karena pahalanya tanpa batas, sabar juga tanpa batas. Karena dengan sabar itulah kita akan mendapatkan banyak pahala. Maka
Jangan katakan sabar kok ada batasnya, tidak ada batasnya. Ya. Tapi tetap berusaha. Ya. Maka ketika terjadi zaman seperti ini, Pak, ya, yang ujiannya itu begitu besar, sabar dan terus tetap beramal soleh, beramal soleh. Nah, kita ya sholat kita perbaiki, ngaji kita perbaiki, ya kan? Semua amal-amal soleh kita lakukan. Itu yang akan menyelamatkan kita. Ya. Allah yang akan menyelamatkan kita dengan amal soleh kita, dengan kesabaran kita. Ya. Kemudian faedah yang keenam, tidak akan datang zaman, ya, melainkan zaman berikutnya lebih berat dalam hal cobaan atau ujian keimanan. Jadi setiap zaman juga ujiannya itu kadang semakin berat yang dihadapi. Ya. Orang tua kita dulu sama kita ujiannya berat mana? Bisa jadi berat kita. Sekarang kan semua maksiat itu ya, muncul semua, ya. Kebebasan berpendapat ini semua. Orang dulu mau maksiat keluar rumah, Pak, pergi dulu kemana? Orang sekarang mau bermaksiat ada di tangan. Itu ujian betul. Ya. Kemudian orang-orang yang memberikan syubhat itu, orang-orang liberal itu, kan, mereka punya panggung sekarang. Ya kan? Orang Syiah, oh, itu sudah setiap kampus sudah ada itu, sudah menampakkan semua itu. Dulu belum berani, kan? Berat sekali ya, yang kita hadapi itu. Tapi tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah takar betul ujian itu. Maka yang lolos dari ujian-ujian ini orang-orang yang terpilih itu, orang-orang hebat. Ya, maka ketika menghadapi zaman itu dengan penuh fitnah apa? Sabar dan apa? Beramal soleh. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh melawan pemerintah atau penguasa, ya, selama tidak ada indikasi kuat melakukan kekufuran. Batasnya kekufuran. Tidak boleh kita melawan pemerintah, kecuali memang betul-betul ada indikasi kekufuran. Contoh penguasa kita, ya kan, tidak boleh sholat di masjid, ya. Sholatlah ke tempat yang maksiat itu untuk menyembah berhala, nah itu, maka itu boleh kita melawan. Tapi melawan pun harus dengan ada fikihnya, hitung kekuatan, ya, lihat maslahat, ya. Jangan sampai keputusan MK tidak sesuai dengan keputusan keinginan kita, ngamuk kita. Jangan sampai, ya, karena tidak ada kekufuran di sana. Ya. Bahkan ada orang sampai sekarang itu belum mengakui, tidak terima sudah 10 tahun memimpin itu. Ya, sudahlah. Kalau ini Allah sudah tentukan seperti ini, ya sudah. Maka apa? Kita doakan, kaum muslim kan? Doakan, ya Allah, semoga pemimpin saya ini tambah soleh. Kalau pemimpin kita soleh, kita doakan, seluruh rakyat Indonesia mendoakan, semoga soleh, ya. Kalau beliau-beliau itu soleh, siapa yang beruntung? Kita. Jangan malah kita jelek-jelekan, kita doakan yang tidak bagus, ngerti opo, raiso opo. Jangan, kita doakan semoga membawa kemaslahatan umat Islam. Kita doakan, jangan menentang. Bahaya. Kalau menentang, karena apa? Ya, ini tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Yang jelas itu, ya, tidak boleh kita menentang pemerintah. Dan faedah yang terakhir, wajib mencegah kerusakan yang besar dengan kerusakan yang lebih kecil. Ya. Itu tadi, ya, bersabar. Ya. Itu tetap terdolimi, tapi itu mudaratnya lebih kecil. Coba seandainya Anas juga silahkan lawan, wah itu dampaknya lebih besar bahayanya, ya kan? Kenapa? Nyawa yang hilang. Ya kalau nyawamu saja yang hilang, istrimu, anakmu, siapa yang akan mencari nafkah? Kan akhirnya dampaknya lebih besar. Kemudian berapa umat Islam yang akan mati?
Nyatanya tidak ada takutnya sama sekali Hajjaj itu membunuh sampai 100.000 orang itu. Ya, kan? Jangan sampai ada korban lagi. Ya, maka bersabar untuk menghadapi ujian sebesar itu. Ya, maka ini kan menjadi kaidah dalam usul fikih itu ya. Mengambil resiko yang lebih kecil. Dulu kami diajari itu Pak. Ya, supir bis itu Pak. Ya, kan? Remnya blong Pak. Sini ada 1 orang, sana ada 10 orang, sini tabrak sini. Karena ini nggak bisa direm ini. Ya, pengennya direm, tapi remnya blong. Akhirnya apa? Mending nabrak 1 orang daripada 10 orang. Ini kalau supir bis ngerti kaidah ini, dia pilih-pilih itu nabrak siapa itu. Kenapa mudaratnya lebih kecil? Ya, kan? Ya meskipun sama-sama salah kan, nah, tapi kita ambil resiko yang paling kecil. Ini menjadi kaidah dalam usul fikih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih 2 hadis lagi. Allah. Ustaz. Tadi di hadis terakhir disampaikan bahwasanya apapun kondisi pemimpinnya kita harus bersabar. Tentu ini menjadikan pengetahuan tambahan bagi kita, karena selama ini kan kita juga tidak tahu harus bersikap seperti apa kepada pemimpin, karena sering misal beras naik, sembako naik dan sebagainya, kita sering protes, demo dan sebagainya. Apakah ini juga termasuk ketika kita komplain via medsos dan sebagainya, itu juga termasuk apa tidak? Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bersabar dengan pemimpin, memang kita ketahui bersama bahwasanya sampai 10 tahun ini ada yang memang belum mengakui presiden yang ada sekarang. Begitu pula mungkin yang terpilih sekarang dan sebagainya, karena mereka beranggapan bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Berarti ketika pemimpinnya jelek nanti rakyat itu juga jelek. Ada yang mungkin beranggapan seperti itu. Jadi mengambil dalil dan sebagainya bahwasanya pemimpin adalah cerminan rakyat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga terakhir yaitu tadi disampaikan bahwasanya mengambil madarat yang lebih kecil itu lebih utama daripada daripada madarat yang lebih besar. Contoh yang tadi Ustaz sampaikan bahwasanya ketika ada remblong lebih baik nabrak 1 orang daripada 10 orang. Nah, misal itu kan di luar kendali kita. Apakah kita misal seorang supir itu berdosa enggak ketika mengambil, karena ada korban yang meninggal dunia dan sebagainya. Begitu pula apakah kita misal pakai mobil nabrak pagar orang lain, apakah kita juga berdosa karena itu tidak sengaja. Nah, terima kasih. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terakhir ya. Dosa atau tidak ya, manusia menghukumi dari dohir ya. Dohir itu bagaimana? Dia lalai tidak ya, contoh dicek nak mobil itu ya. Apalagi ini membawa 40 orang loh ya di bis itu. Remnya bagaimana, dikirkan, ada kir kan itu kelayakan, uji itu ya. Kalau dia tidak indahkan itu, kemudian kok terjadi itu, maka ini tidak boleh Pak. Ini menanggung dosa dia ya. Kenapa? Dia main-main itu, karena ini nyawa orang loh ya. Kok dia tidak ngeh itu ya. Ini bahaya sekali ya. Maka dia bertanggung jawab penuh itu, supir, pilot itu ya. Harus dicek betul Pak. Artinya apa? Mobil ini layak atau tidak ya. Rodanya bagaimana, mesinnya bagaimana, termasuk yang nyupir bagaimana, cukup nggak tidur ya kan. Jangan-jangan saya ini kurang tidur, akhirnya apa? Ngantuk di jalan kan ya, tadi karena ngejar setoran, akhirnya ya, terjadi itu. Maka ketika seperti ini kelalaian orang ini, maka berdosa dia ya, berdosa ya. Kemudian ya, kalau ternabrak orang itu berdosa tidak ya, tadi itu kalau dia tentunya tidak sengaja Pak. Tapi tidak sengaja itu beneran apa tidak ya, tadi itu sudah dicek belum dan macamnya, diservis belum itu ya. Kecuali memang ada apa tadi
lubang kemudian menghindar kemudian, nah itu tidak sengaja. Tapi meskipun tidak sengaja ya tetap ganti Melayu gitu, tanggung jawab ya. Kemudian yang kedua ya, tentang ya pemimpin tadi, betul Allah itu kadang uji pemimpin itu sebagai ujian buat siapa? Buat rakyatnya. Karena perilakumu akhirnya apa? Allah berikan itu sebagai apa? Akibat. Karena mungkin ya dosanya banyak, ya kesyirikan banyak, penipuan banyak, ya. Akhirnya apa? Ya sudah, Allah berikan itu. Nanti saya carikan. Surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Allah itu ya walikan, Allah apa? Wakilkan sebagian yang lain itu dengan sebagian yang lain sebagai pemimpin yang dhalim. Karena apa? Bima kanu yaksibun. Karena perbuatan mereka. Banyak orang itu, Pak. Wah, kurang ajar, itu korupsi, itu menipu. Lah kamu itu bagaimana? Sholatmu benar belum? Kamu menipu anakmu enggak? Kamu menipu istrimu enggak? Kamu menipu tetanggamu enggak? Ya. Kadang di sawah itu sudah air sudah dicari air dari ujung ke sana. Ada orang datang enak aja terakhir, Pak, langsung dibelokkan ke sawahnya. Itu naik nurut ke ujung tuh, Pak. Nah, gitu kalau ada pemimpin yang protes ya, loh kamu itu barusan ngapain? Ya, kamu itu juga sedang berbuat korupsi toh, zalim itu kan hak orang lain itu kamu ambil. Maka akhirnya apa? Allah hukumlah kamu itu dengan pemimpin yang seperti itu. Maka bagi orang-orang yang soleh ini sebagai ujian. Tapi bagi orang-orang yang tadi itu maksiat ya, inilah dampak dari perbuatanmu itu. Ya. Kemudian masalah harga, Rasul juga pernah itu. Ya Rasul, ya, harga naik, ya, minta untuk diturunkan. Rasul tidak mau. Allah musair, Allah itu yang menetapkan harga. Ya, saya tidak mau nanti ketemu Allah itu dalam keadaan zalim. Ya, karena waktu itu sebagian orang di Madinah itu minta, ya Rasul, tetapkanlah harga, murahkanlah harga supaya kami bisa membeli. Rasul tidak mau ya. Ini memang kondisinya seperti ini, kan kita tidak ngerti ternyata ada hama, ada apa itu toh. Dan mahal, murah itu sudah sunatullah toh, Pak. Ya. Kadang mahal, kadang murah sekali. Murah menang baik. Ya. Kadang itu sudahlah, itu sunatullah itu ya. Dan memang ketentuan Allah seperti itu. Itu ujian betul buat kita ya. Makanya jangan ya protes. Kalaupun protes, bisa apa kita protes? Apakah sampai juga protes kita sampai biarlah yang protes itu orang-orang yang berwenang. Kan kita sudah punya wakil-wakil ya kan? Tapi rasa dipercaya wakil kita. Memang tahu kita. Sudah lihat urusan mereka. Kita doakan saja pemimpin-pemimpin kita. Sabar kita doakan. Ya. Jangan sampai ya, menentang itu. Tidak boleh memang syariat kita melarang untuk menentang pemimpin. Ya. Kalau memang terjadi ternyata mereka mendolimi, sabar kita. Kemudian yang pertama tadi, betul. Alien. Allah alam sawab. Lupa. Ini Allah alam. Nih, ampun nih, jangan sampai kita menunda sholat isya, Pak. Iya, kita ada orang juga pengen segera sholat isya. Ya, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tunjuk putri. Ini mulai coba